Yesus Isa itu akan datang. Itu siapa yang ngomong tadi begitu? Bapak toh? Nanti kita, teman-teman. Maaf bang, suaranya putus-putus bang. Enggak. Turun Bapak, jual es. Ini kita terangin jauh-jauh dari tadi. Maaf Pak. Makanya tadi Rizal masih buka toko sudah live. Ya, lagi nyemprot-nyemprotin aki kamu sudah live. Ini masih bikin es sama nasi goreng kamu juga masih live. Ini gimana sih teman-teman? Supaya diskusinya itu tenang, teratur gitu loh. Kamu bilang bahwa ini kan masalahnya Nabi Isa nanti akan turun untuk membenarkan masalah salib ini semua. Gundulmu blegedes. Memangnya masalah di dalam apa tadi bilang Pak Bombom atau Pak Edis, apakah seorang dari mereka menyatakan Isa atau Yesus diserupakan, Mbak? Ya, karena kan masalah dalam kitab sucimu menyatakan bahwa Isa itu tidak disalib. Jadi itu persoalannya sudah beda bumi langit itu. Ya. Karena kamu mengatakan Isa itu yang kamu samakan dengan Yesus tidak disalib, dia diserupakan. Aduh, repot nih teman-teman. Makanya saya bilang persoalan ini ya sebenarnya adalah sama dengan Islam mengenai penyaliban. Yaitu apa? Bahwa Yesus itu penyaliban di dalam Islam dan Kristen sama-sama peristiwa penebusan. Ya, sama-sama peristiwa penebusan itu. Ya, bedanya apa? Bedanya adalah misalnya teman-teman sebentar ya. Ya, perbedaannya ada Bang, ada gitu loh. Tapi kamu lihatnya harus pelan-pelan dan baik-baik. Ya. Yesus itu juru selamat. Ya toh, juru selamat. Makanya dia bangkit kembali, dia selamat. Kalau Isa itu diselamatkan, kan begitu, teman-teman. Yesus mengorbankan dirinya. Ya, Yesus menebus. Kalau Isa ditebus. Yesus mengorbankan dirinya, Isa mengorbankan orang lain. Dan ini beberapa di antara yang masih banyak persamaannya. Kamu nyari perbedaan kan? Nah, saya bikin persamaannya. Samaan lagi. Ya, itu Yesus juru selamat. Kalau Isa diselamatkan, Yesus menebus, Isa ditebus. Ya, Yesus mengorbankan diri, Isa mengorbankan orang lain. Nah, itu kamu harus tahu, teman-teman. Ya, jadi persoalan dalam kitab sucimu dengan persoalan dalam kitab suci kami, ya beda bumi langit, saudara. Saya sudah diskusi dan debat ini kan bersama PI, ya. Kalau memang Isa tuh maunya disalibkan, maunya diselamatkan, tidak usah ada peristiwa seolah-olah ada yang disalib. Untuk apa sih? Ya, untuk apa? Seolah-olah ada yang disalibkan. Loh, kalau mau diangkat, angkat aja langsung. Wah, hilang dia. Ya, diangkat langsung. Akhirnya selamat dari penyaliban. Tidak usah ada orang yang nggak tahu itu dalam Al-Quran dia ikhlas apa enggak itu disalibkan itu. Ganti Isa. Ya, ikhlas nggak itu? Orang yang menggantikan Isa itu ikhlas nggak dia disalibkan? According to Quran, tidak ada informasi untuk itu. Semua karangan bebas ulama di dalam tafsir. Tidak ada, kamu cari dalam Al-Quran ya tidak ada. Tiba-tiba tanpa konteks, ya peristiwa penyaliban Isa tuh hanya An-Nisa 157. Hanya itu ayatnya satu tok mau membantah Alkitab yang begitu luar biasa. Yeay. Bisa begitu? Ya, cuman satu ayat itu. Ya, yang menjelaskan tentang peristiwa penyaliban, ya, dan karena keserahan mereka, ya, tidak menyalibkannya, tidak pula ini, tapi orang yang diserupakan dengan dia. Ya itu kalau imanmu ya bebas saja. Tapi waktu kamu mengatakan bahwa itu mengarah kepada Alkitab, nah ini dia yang kita ini teman-teman ya, kita kupas, gitu ya. Aduh, kita lanjut dulu, teman-teman.
Ini pasti Abdul nih. Ya, silakan Bang Abdul. Halo. Diajak ngomong kamu malah. Nah, kamu ganti gambar apa itu tadi? Diajak ngomong disapa dulu. Nah, memang nekat yang nyata benar. Kalau diajak ngomong disapa dulu. Oke, kita lanjut dulu teman-teman ya. Malah jadi berhala di atas. Kamu nih gimana? Ardi, selamat sore. Selamat sore Bang. Selamat sore. Ya Ardi, dari mana keyakinanmu? Dari Gorontalo Bang. Keyakinannya dari Gorontalo. Oh, sorry Bang. Asal keyakinan jauh banget itu. Kok turun, bro? Ya, kok turun? Aduh, nggak usah malu bro, santai, itu biasa. Khilaf. Keyakinan dari mana? Oh, saya Jakarta bang. Oke, lanjut ya. Salam, selamat sore. Terima kasih teman-teman yang sudah menyapa-nyapa, teman-teman yang sudah bantu tap-tap layar dan share. Terima kasih ya untuk partisipasinya semua. Terima kasih. Nggak apa-apa yang mau bergabung tadi, salah ngomong dari Gorontalo. Ya, dari teman-teman lintas iman pun sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak masalah. Kita persilakan untuk boleh gabung bersama-sama dengan kita. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Terima kasih Cece, Sinta, Tuhan berkati. Teman-teman dari lintas iman pun yang mau bergabung juga boleh ya, teman-teman. Nggak apa-apa. Kata mereka kunci surga dipegang Nabi Muhammad. Oh iya tak. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan teman-teman dari lintas iman, kalau kamu mau gabung dengan kita nggak apa-apa. Boleh. Jadi kita membuka kesempatan ini untuk teman-teman bisa santun, bisa beradab, beretika, untuk bertanya tentang Alkitab dan iman Kristen, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Apakah ada teman-teman di bawah? Kalau ada silakan request saja, nggak apa-apa. Teman-teman ya, silakan semua. Semua pertanyaan disampaikan dengan rendah hati. Tulus untuk bertanya, tentu kita akan sangat senang teman-teman ya. Naik lagi dia nggak apa-apa. Ya, open cam dulu bang. Nah, ini wajah aslinya ya. Ya, gimana Bang Abdul Amburadul? Gimana bang? Yang satu buka warung, yang satu buka toko, yang satu fotokopi, semua nge-live. repot ini perekonomian. Nah, gimana? Jadi begini, sudah ada pernyataan baru dari Edis bahwa Yesus punya Tuhan. Bukannya Edis kontroversial banget ya? Kemarin dia bilang Yesus penyaliban punya Tuhan, rencana Yesus iblis. punya Allah memang. Yang punya Tuhan bukan bang? Apa? Yang punya Tuhan itu Tuhan apa bukan? Pasti Tuhan juga kalau dia Tuhan. Loh, iya. Tuhan punya Tuhan. Loh, iya. Orang kamu juga, Berarti- kamu juga menuhankan Nabi Muhammad yang menuhankan Allah. Berarti gini bang. Bertanya saja. Bapak itu Masalahnya abang tuh berisik di situ. Hah? Abang tuh di sana berisik. Jadi bertanya, mute-nya dimatikan Ini setelah lagi itu. hujan bang, lagi hujan di sini. Ya lagi hujan itu berteduh, nggak usah nge-live. Saya jelaskan. Itu pertanyaannya kita tangkap. Oke. Jadi pernyataan bahwa Yesus itu punya Tuhan. Ya toh? Pernyataan seperti itu. Bahkan bukan hanya punya Tuhan, Yesus punya Allah. Nah, pusing-pusing dah lu. Ya kalau nggak mau belajar, jadi otak kita sama seperti teman-teman yang di sebelah. Ya kan?
Di dalam Alkitab Yesus menyatakan, aku bersyukur kepadamu ya Allah, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya, kalau kita belajar kristologi itu gampang banget ngejawabnya. Karena waktu Yesus datang sebagai manusia, di dalam kemanusiaannya itu dia berserah penuh, taat, tunduk, patuh sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Itu susahnya apa di situ? Jadi yang sangat disayangkan adalah memang kan Bung Edis ngomongnya itu selalu konteksnya perdebatan dengan teman-teman lintas iman tujuannya. Ya kan? Jadi kita yang Kristen yang paham jangan dianggap sebagai kontroversi mulu. Kita paham bahwa Bapa adalah Allah, Firman adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ya. Nah, kita kan tahu kaitannya ini apa. Bahkan di dalam kitab Ibrani dikatakan tentang anak, tahtamu ya Allah, tetap untuk selama-lamanya. Bapa menyatakan kepada sang anak bahwa sang anak adalah Allah. Nah, gimana? Nah, masalahnya ada yang sudahlah, nanti repot nih teman-teman. Kita open camp soalnya. masih di Indonesia. Jadi jangan ini loh teman-teman, pahamilah teman-teman kita itu berhadapan dengan siapa gitu loh. Kalau beliau menyatakan belum sempurna, sempurnakanlah di ruangan kita gitu loh. Jangan dibawa sebagai pembahasan yang kontroversi ya, seperti itu. Dua-dua tuh orang luar biasa ya, hanya saja mungkin ya sedang teman-teman, menurut saya sedang jatuh di dalam godaan iblis, harus bangkit ya, untuk tidak saling merendahkan dan menjatuhkan satu dengan yang lain ya, seperti itu. Ya, jadi kalau kamu mau di ruanganmu ya, kita harus pahami konteks misalnya Bung Edis itu seperti apa, dia ngomongnya sama siapa gitu. Ya, nah, gitu ya. Kita menghargai dan mendoakan keduanya, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Ada nggak setuju terhadap pendapat satu dua pihak tuh nggak masalah. Oke. Ya, Andre Windy. Ya, selamat sore. Aku Kristen bang, boleh dikit ya? Oh iya bang, silakan. Sorry Bang Jeki. Nah, aku senang banget nih dengar Bang Jeki segala macam sama saudara-saudara kita yang Muslim ini. Cuma ada yang selama ini saya nonton TikTok, saudara-saudara Muslim bertanya, kenapa sih mereka hanya bertanya pada kehidupan Yesus yang menjadi manusia itu selama 33 tahun, ya, dan memang itu sama seperti kalau semua penonton saya dangkal sama seperti seorang calon pengantin laki-laki meninggalkan orang tua lalu hidup bersama dengan kekasihnya lah kan gitu ya. Artinya nggak perlu merengek itu segala bapaknya segala macam ke bapaknya gitu. Nah, kenapa mereka nggak membahas pasca misinya Tuhan Yesus selama 30 tahun selesai dan sudah naik ke surga dan meninggalkan pesan untuk mengikuti dia ke surga? Kenapa tidak membahas itu? Mereka kenapa membahas yang cerita Tuhan yang selama 33 tahun dia masih jadi manusia gitu loh. Padahal itu sudah terbukti bahwa dia sudah naik ke surga dan menyediakan jalan bagi siapa aja yang percaya kepada dia gitu. Gitu aja. Maksud apakah karena mereka pemahaman lintas iman apa? Selama 33 tahun hidup di dunia bersama kita sebagai manusia, apa mereka tidak pahami itu? Apa mau gimana menurut pandangan Bang Jeki? Maksudnya ini Bapak ngomongin yang Kristen apa ngomongin dari lintas iman? Yang Muslim, saudara kita yang Muslim bang. Oh. Artinya karena sulit sekali untuk dijelaskan seperti itu. Kenapa ya Bang itu? Ya, kalau secara garis besar ya Pak ya. Ya, bahwa hati mereka masih dikuasai oleh iblis. Ini kalau saya mau ngomong nih. Ya. Nah, hati mereka masih dikuasai oleh iblis, maka Allah menyerahkan mereka kepada keinginan mereka. Ya kan? Nah, kenapa mereka nggak mau bahas itu? Iya jelas Pak, itu tidak menguntungkan mereka. Sering kali teman-teman dari Kristen itu menyatakan, Bang, masuk ke sana Bang, mereka menyimpangkan Alkitab. Loh, terus kamu mengharapkan mereka memberitakan Alkitab yang benar gitu? Kan nggak mungkin Pak. Ya, itulah sifat atau ciri-ciri orang-orang yang menolak anugerah Tuhan. Ya.
Nah, jadi kita jangan bingung atau jangan kaget kenapa sih mereka nggak bahas ini. Ya karena nggak menguntungkan mereka, Pak. Justru rugi. Contoh, Yohanes 10 ayat 28. Ada nggak yang berani bahas itu? Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ada orang Islam bahas itu? Ya nggak ada, karena nggak menguntungkan. Mereka kan comot-comot ayat untuk supaya sesuai dan pas dengan kitab suci mereka sendiri. Ya, tidak mungkin mereka mau bawa ayat yang itu merugikan mereka. Nggak mungkin. Nah, Yohanes 10 ayat 28. Ada yang bahas itu? Nggak ada, Pak. Karena tidak menguntungkan. Kenapa ya mereka nggak mau bahas ini? Karena kitab suci mereka menyatakan Yesus hanya manusia. Itu, Pak. Jadi jangan kita harapkan lebih dari mereka, karena mereka memang nggak ngerti itu sama sekali. Yang aku harapkan sebenarnya dari Bang Jack ya, ketika saudara kita ini sudah mendengar banyak tentang Kristus, dan taruhlah mereka yang meyakini bahwa Kristus sudah pulang ke asalnya ke surga, minimal kan harus mereka bertanya, bagaimana caranya sama seperti Kristus ya, supaya tinggal bareng sama dia ya, kan maksudnya begitu Itu ya? orang udah percaya, Pak. Itu orang sudah dapat anugerah Tuhan itu. Yang mikir begitu, Pak. Itu bagus dia kalau sampai begitu. Mereka nggak mau, Pak. Aku fokus gimana caranya gitu. Ini kok nanya selama hidupnya selama 33 tahun itu terus yang asli Tuhan apa bukan ya ini. Orang udah asli udah pulang ke surga. Dia kan kasih cara hidup yang bagus, cara beriman yang bagus. Udah janjiin tempat di surga, yang ikut aku masuk surga. Kan gitu udah jelas itu, real itu, fakta sejarah udah buktikan itu kan gitu. Ya. Nah, Pak, saya juga kadang-kadang heran Bung Jeki gitu. Oke, Bung Jeki, itu aja dari saya. Bung Oke, Pak. Jeki. Tuhan berkati, Pak Windy. Tuhan berkati. Terima kasih sudah berpendapat ya. Jadi, teman-teman jangan mengharapkan mereka itu menyatakan yang benar tentang Alkitab. Ya, enggak mungkin. Gitu loh, Pak. Enggak mungkin. Itu ya, teman-teman. Saya mau bilang begini. Semua saya dan teman-teman itu adalah seorang apologet. Semua kita. Ya. Nah, yang teman-teman lihat di TikTok, YouTube ini, mereka yang sedang melakukan aktivitasnya secara online. Aktivitas apologetika yang sedang ditonton, ya. Nah, sedang ditonton itu menjalankan fungsinya. Oke, nah karena apa? Karena ada yang bertanya. Tetapi sesungguhnya apologetika itu adalah fungsi semua orang percaya. Kalau ada orang yang bertanya tentang imanmu teman-teman, mau di bis, di pasar, di kantor, di sekolah, waktu orang bertanya tentang imanmu dan kamu berusaha untuk menjawab, kamu sedang berapologetika. Yang sedang kamu tonton ini adalah orang yang sedang melakukan fungsi apologetika. Jadi apologetika itu bukan sebuah gelar yang diberikan oleh misalnya gereja atau sekolah Alkitab, bukan. Ya, nah tetapi apologetika itu adalah fungsi. Ya, jadi waktu kamu dituduh sesuatu yang tidak benar, kamu coba untuk membela diri, itu sesungguhnya adalah apologetika. Ya. Definisinya itu adalah seni membela diri, ya, dan fungsi itu sering dilakukan di pengadilan, ya, di pengadilan. Jadi ada jaksa penuntut umum nih, ya, ada JPU, teman-teman mungkin tahu ya, yang hukum ada JPU. JPU itu tugasnya mengumpulkan data-data yang kamu dituduhkan karenanya, gitu loh, ya, yang kamu dituduhkan karenanya. Jadi kamu harus membantah data-data itu kalau kamu bukan pelakunya. Ya, kamu harus mengatakan bahwa, oh saya nggak melakukannya. Thank you so much. Tuhan berkati ya semuanya. Terima kasih. Jadi waktu jaksa penuntut umum menuduh kamu, ya, kamu melakukan A, jam sekian kamu di sini kan, kamu bikin ini kan, kamu bikin ini kan. Kalau itu tidak sesuai fakta, kamu akan mengatakan, ya, oh enggak, karena jam sekian saya di sini. Saya di sini, saya tidak mungkin begitu karena saya begini-begini. Nah, itu kamu sedang berapologetika.
Ya, nah makanya saya katakan yang sedang kamu tonton adalah seorang yang menjalankan fungsi apologetika. Tapi sesungguhnya apologetika itu sendiri adalah fungsi yang harus semua orang percaya lakukan kalau ada orang yang tanya kepadamu tentang pengharapan yang ada padamu, teman-teman, di dalam Yesus. Itu dia. Oke? Begitu. Ya, silakan untuk teman-teman ada yang mau bergabung untuk bertanya boleh. Ini kan kamu sedang menonton kan? Nah, maka yang kamu lakukan adalah tugas untuk menonton. Nah, apa fungsi menonton? Ya, nah tapi kalau ada orang di kampusmu, di tempat kerjamu, kalau dia menyatakan atau dia bertanya tentang Tuhan Yesus, kamu harus jawab. Dan waktu kamu jawab, itulah fungsi daripada apologetika. Oke? Ya, silakan ya teman-teman ya. Jangan di ini ya, harus berargumen. Jangan kamu typing-typing di bawah, nanti kamu diracun.